Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dengan pembahasan iman kepada Allah yang bahasanya adalah mengenal nama-nama yang baik yang dimiliki Allah adalah Asmaul Husna. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mengenal dulu Asmaul Husna, yang dimana aku selalu dekat dengan Allah, ada kaitannya dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan nama-nama Asmaul Husna itu diantaranya adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir, pribadi yang dermawan artinya. Al-Mu'min itu pribadi yang jujur, amanah. Al-Wakil itu pribadi yang tawakal. Al-Matin itu pribadi yang tangguh. Al-Jami pribadi yang toleran. Al-Adl itu pribadi yang adil. Dan Al-Akhir itu pribadi yang bertakwa. Anak-anak boleh buka perlengkapan bukunya, di antaranya kita lihat di buku paket. Sudah itu bisa kita lihat di aplikasi Google atau From Kelas. Kalau ada juga kita siapkan laptop, ada di antaranya siswa-siswa yang sudah membawanya. Baik anak-anak, kita fokus untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak, Pak akan menjelaskan pengertian Al-Asmaul Husna. Menurut pengertian bahasa, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali nama-nama yang baik yang hanya dimiliki Allah itu tidak terdapat pada manusia. Itu terdapat pada Allah Sang Pencipta. Dan menurut pengertian istilah ilmu tauhid, Al-Asmaul Husna ialah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah termasuk Al-Asmaul Husna ada 99 nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta dan segala isinya, yang Maha Esa dalam zatnya. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak pula lebih. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama atau serupa dengan zat selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam sifatnya. Maksudnya sifat Allah walaupun banyak tetapi hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Tidak ada zat selain Allah yang memiliki atau menandingi sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam perbuatannya. Maksudnya, perbuatan Allah tidak terhingga banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dia pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan memberi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan di akhirat. Di antara Al-Asmaul Husna adalah nama Al-Matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah juga maha kukuh dalam kekuasaan kekuatannya. Allah maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Dan selanjutnya adalah Al-Adl. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun.
Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Selanjutnya al-akhir, Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal, tak kala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Baik anak-anak, untuk mengaitkan hubungan Asmaul Husna dengan perilaku yang ditunjukkan dalam gambar, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, dari gambar pertama itu bisa kita ketahui orang yang dermawan, artinya rela berkorban di jalan Allah dengan harta atau bahkan jiwa dan raga. Dermawan bisa juga terwujud dalam bentuk uluran tangan dengan membagi sedekah, infak, dan zakat, membantu dana pembangunan masjid, memberi sumbangan ke sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya gambar ada beberapa orang yang membantu untuk menyingkirkan beberapa batu yang ada di jalan. Jadi bekerja sama, gotong royong, bahu-membahu untuk bisa dilalui oleh kendaraan dan lainnya. Baik, gambar selanjutnya adalah menolak. Jadi banyak jenis yang menolak ini anak-anak ya. Menolak pemberian atau kita bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita kalau menolong seseorang itu harus ada imbalan. Jadi jangan seperti itu. Jadi menolong itu dengan secara ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu adalah suci dan bersih. Dan gambar selanjutnya adalah belajar sungguh-sungguh yang dialami oleh anak-anak sekarang. Jadi belajar dengan seksama untuk menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi dengan fokus, khusyuk mendengarkan apa yang guru jelaskan. Jadi dengan belajar sungguh-sungguh tadi kita bisa paham dan mengerti. Dan pada gambar selanjutnya adalah menolak berbagai macam minuman. Baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak kita ketahui. Di antaranya minum-minuman yang mungkin kita ketahui tetapi kita tidak pernah untuk meminumnya. Seperti halnya kita ketahui adalah minum-minuman yang memabukkan seperti bir, apalagi khamar atau minuman-minuman yang memabukkan. Baik anak-anak, setelah kita pelajarin kita dekat selalu dengan Allah, dan bisa kita simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini adalah Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti akan keagungannya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya. Juga terdapat dalam Asmaul Husna terdapat sifat Allah yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. Selanjutnya, orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya dengan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman pada orang lain, suka bersedekah, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita cukupkan sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, yang kalian sudah dengar dari materi Aku Selalu Dekat dengan Allah dalam pengertiannya secara bahasa dan
kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, dan itu juga ada sebagian perbuatan-perbuatan baik yang ada di jiwa diri kita dalam Asmaul Husna. Di antaranya adalah perbuatan baik ada dalam diri kita, perbuatan jujur dan hakim. Jadi itu termasuk ke dalam ranah kehidupan kita. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa kalian aplikasikan, bisa kalian bawa untuk menjadikan diri kalian orang-orang yang baik, yang beriman, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Itu saja anak-anak yang Pak dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dari pelajaran Asmaul Husna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.